Izin di sini aja ya, lebih lebih terbuka gitu. Ini buka masker. Kapan selesai pandemi ini benar-benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar PKK? PKK? Juara. Nah, kayaknya yang depan bapak-bapaknya belum bersahabat nih sama PKK, belum hafal ya Pak. Ayo diulang lagi biar semangatnya ini. Apa kabar PKK? PKK? Juara. Alhamdulillah Pak. Kalau udah ibu-ibunya semangatnya 45 kayak gitu Pak, selesai dunia. Jangan sepelekan mama berdaster yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Camat yang cantik juga nih, Ibu Heni Setiawati beserta jajarannya. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Kemudian yang saya hormati juga Sekretaris Camat Pondok Melati Bapak Nawar Naris. Mana Pak Camat? Oh iya, wah kalau ini wajahnya kayaknya wajah gak asing buat saya. Saya malah lagi pengenalan wajah-wajah nih Pak. Kemudian yang saya hormati juga dan saya sayangi Ketua TPPKK Kecamatan Pondok Melati Ibu Taci Komalasari. Oh Ibu ya, karena Bu Sekcam ya. Nah, pengganti motor penggeraknya adalah Ibu. Ya, karena tugasnya pemimpin itu cuma menggerakkan saja. Ya, disentuh, dilus gitu, disayangin sama anggap saja masyarakatnya seperti Pak Sekcam. Tapi ada koridor-koridornya. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Lurah Jatirahayu, Bapak Ferry Prihadi Kurniawan beserta jajarannya. Terima kasih Pak sambutannya ini. Kemudian juga Ketua TPPKK Jatirahayu Ibu Yusti Kursumawati. Masih cantik. Ternyata usianya jauh banget di bawah saya. Logikanya semangatnya harus lebih 45 ya. Serta lurah-lurah sekecamatan Pondok Melati. Mana Pak Lurah? Oh tadi dari luar kali ya. Oh iya, Bapak terima kasih Pak supportnya supaya nanti menjadi, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk di wilayah lain ya. Kemudian yang saya sayangi dan saya banggakan juga para kader PKK tingkat kecamatan dan kelurahan sekecamatan Pondok Melati. Mana PKK? Oh kayaknya lemes. Mana PKK? Bu, tanpa Ibu kelurahan nama kecamatan nggak akan bisa berbuat apa-apa. Ya, yakin itu. Kemudian yang saya hormati juga Babinsa dan Babin Kamtipmas. Terima kasih Bapak selalu mengawal NKRI itu harus harga mati ya. Kemudian juga yang saya hormati Kapus Pondok Melati. Kapus, oh iya Ibu, makasih. Nanti kita mau ada gerakan sosialisasi vaksin untuk balita ya, sebentar lagi. Kemudian juga yang saya hormati Kepala UPTD di wilayah Pondok Melati, Kepala UPTD ya, belum ini kayaknya. Kemudian yang saya hormati juga serta saya banggakan FKRW di wilayah Pondok Melati. Nah, bapak-bapak yang datang-datang ini kelihatannya ya Pak. Terima kasih Pak sudah mengawal juga proses pembangunan di Kota Bekasi melalui di wilayah Pondok Melati ini ya. Serta para tokoh masyarakat dan tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati, saya sayangi, saya banggakan dan saya cintai selain suami dan anak-anak saya tadi ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini saya beserta tim penggerak PKK dari Kota Bekasi bisa bersilaturahmi, kemudian akan melihat sejauh mana sih
persiapan dari Kecamatan Pondok Melati melalui Kelurahan Jati Rahayu terhadap 10 program-program PKK yang 5 yang dilombakan. Dari sisi administrasi, dari sisi Pokja ya, tadi kalau Ibu bilang tentang keluarga, saya langsung ngeri Bu kalau Ibu Camat bilang seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna, semua juga banyak ketidaksempurnaan, tetapi menuju proses bagaimana mencari ridho ya, kalau saya agama Islam, ridho Allah itu yang sedang saya gapai bersama Bapak dan keluarga. Itu saja kuncinya gitu ya. Jadi kalau kita bicara on the track itu ya sudah mengikuti apa yang menjadi ajaran agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Yakin saya selama itu berpegang teguh pada itu pasti banyak nilai kebaikan di dalamnya, termasuk proses mendidik dan lain-lain. Kemudian karena apa-apa, jangan sampai nanti Monef ini dilakukan untuk menginventarisir sebetulnya apa sih potensi-potensi hambatan, kemudian yang menjadi potensi juga pendorong untuk kemajuan Kota Bekasi itu, sehingga nanti program-program kedepannya jauh lebih tepat sasaran. Apa sih yang dibutuhkan terhadap kader-kader, misalnya terhadap administrasi dan lain-lain. Karena begitu kayak kemarin Bintara dikirim ke provinsi kan harus siap. Kalau kita udah dari sekarang udah siap, saya yakin udah lebih santai Bu Camat dan Pak Lurahnya satu itu. Termasuk di PKK Kota Bekasi pun sedang saya upayakan ke arah sana. Banyak proses-proses perbaikan. Dan yang paling menarik menurut saya, dari saya mendampingi Bapak menjadi Wakil Wali Kota Bekasi dilantik tahun 2018 di kecamatan daerah jati-jatian seperti ini, itu memang budayanya luar biasa. Saya akhirnya mengambil kesimpulan bahwa basic banyak kebudayaan yang ada di Kota Bekasi lahir dari sini, gitu ya. Ada 7 sumur, ada yang namanya acara babaritan, acara apalah ya. Itu saya telusuri banget, saya gali tuh cerita sejarah-sejarahnya. Kalau Bekasi ini kan katanya bukan pinggiran ya, saya kayaknya nggak mau bilang pinggiran, penyangga, pintunya DKI, pintunya Jawa Barat. Akhirnya apa? Daerah-daerah penyangga-penyangga ini sering kehilangan jati diri. Nggak tahu tuh, kalau kita bilang Betawi udah diakui orang DKI, kalau kita bilang Sunda udah diakui orang Jawa Barat. Terus Bekasi mana? Kalau kita tidak sendiri mencintai yang namanya apa yang sudah diwariskan leluhur dari Kota Bekasi itu sendiri, rasanya Bekasi nanti tinggal akan menjadi nama saja. Proses modernisasi akan terus datang, bergulir. Sementara anak cucu kita tidak mengenal itu, hanya mendengar cerita. Dulu pernah ada ini di sini, dulu pernah ada cerita ini di sini. Dulu setiap bulan purnama itu penari, orang-orang keluar bernari dan menamakan ronggeng. Tapi karena ada konotasi-konotasi negatif, karena banyak faktor-faktor pengaruh lingkungan itu, sehingga bahasa ronggeng itu jadi konotasinya negatif. Padahal dulu putri-putri cantik yang digambarkan. Saya gali terus itu. Saya datangi tokoh-tokoh masyarakat yang sudah sepuh yang katanya 100 tahun dan begitu. Saya dengarkan ceritanya. Oh begitu. Sayang, mari kita jaga yang namanya pelestarian budaya yang ada di Kota Bekasi. Jangan bilang saya warga Bekasi, orang asli Bekasi, kalau tidak mampu menjaga. Itu tugas saya bersama Mas Tri Adianto selama memegang amanah itu yang sedang kita. Selebihnya nanti tinggal masyarakat sendiri bagaimana mengupayakan kewilayahan-wilayah, ya kan? Potensi kita tidak punya sumber daya alam, tapi kita punya sumber daya manusia. Tetapi sumber daya alam yang minim itu bisa kita upayakan. Contohnya si Kurawa Gede. Waktu itu saya datang ke Jalatunda, saya lihat tuh, Bu, ini daerah banjir, Bu. Bilang relawan Mas Tri sama Tri, Bu, ini daerah banjir.
ini tidak hanya menjadi bala bencana buat Kota Bekasi, tapi ini bisa menjadi sumber pendapatan Kota Bekasi. Kenapa ini tidak dijadikan wisata? Ayo sama-sama. Akhirnya sekarang udah turun kan bantuan ini. Saya bilang ini ada nih arung jeram nih, bisa nih. Potensi menjadi arung jeram. Potensinya seperti itulah istilahnya ya. Saya cuma mendorong, menggerakkan, memotivasi, selebihnya warga masyarakat yang harus berdaya guna dan bergotong royong untuk mewujudkan Bekasi yang menjadi idaman, Bekasi yang menjadi tempat hunian yang menyenangkan dan tentu membahagiakan serta mensejahterakan banyak. Dari mulai aparaturnya sampai masyarakatnya. Sepakat nggak Pak? Bismillah ya Pak. Karena tidak akan mungkin pemerintah berjalan sendiri tanpa bantuan dari masyarakat. Karena tidak mungkin PKK berjalan sendiri tanpa bermitra dengan semua. Makanya kenapa sekarang ayo Ibu Camat, Bapak Camat, kemudian ibunya ini ya, Bu Secam, Pak Secam bergandengan tangan. Pada saat di wilayah ketemu Mae, Bu gini-gini gitu kan, oh ada ini, oh ya sampaikan, itu bisa menjadi program-program kerja nanti berikutnya. Itu harapannya, sehingga ada komunikasi. Kalau di antara suami istri saja tidak ada komunikasi, bagaimana dengan masyarakat? Itu ceritanya, gitu ya. Mudah-mudahan, saya mohon maaf lahir batin kalau selama ini dalam banyak hal banyak yang tidak memuaskan, karena memang saya bukan anak pemuas katanya Bu Camat ya. Tetapi kita sama-sama, mari kita bergandengan tangan untuk menuju Bekasi sesuai visi misinya ya, sejahtera, ihsan ya, sesuai visi misi yang sudah digulirkan oleh Bapak Rahmat Effendi dengan Mas Tri Adianto. Kali ini saya bersama tim penggerak PKK dari Ketua Ketua tim penilai itu Ibu Ina ya, dari tim kesekretariatan. Nah, terus kemudian dari Pokja 1 kebetulan izin ya tentang PAR itu tadi, Pokja 2 Ibu Ate Jarkasi. Nah, terus kemudian dengan Pokja 3 Ibu Utu Abi ya. Kemudian dengan Pokja 4 Ibu Husnu. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita setelah ini ya ibu-ibu PKK ya, jangan takut, kita belajar. Yang proses namanya belajar itu tidak ada yang menyenangkan, tetapi ujung akhirnya adalah menyenangkan. Sama kajian kita menuntut anak kita bisa. Mereka belajar susah, mama nyuruh aja begini-begini gitu kan. Tapi kita juga proses belajar. Kalau kita tidak belajar, mengupgrade diri, nanti ujungnya kita akan ketinggalan. Tiba-tiba dari kebijakan pemerintah pusat melalui Rakernas adalah bla 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 bla. Begitu ini loh, yang susah adalah Bu Camat dan Bu Lurahnya. Yang susah adalah istri camat, istri lurahnya. Jadi yuk mulai sama-sama kita mengupgrade diri, membuka diri, sama-sama belajar, menularkan ilmunya untuk kebaikan diri kita dan seluruh masyarakat yang ada di Kota Bekasi, khususnya di Jatirahayu. Terakhir saya mau menutup pantun, pintar adik menyikat gigi. Nah, itu semangat dong. Sehabis makan semangkuk roti. Diucapkan selamat pagi untuk masyarakat Kota Bekasi yang selalu di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi katanya nih. Sore-sore denger musik yang mendayu. Barang Po Asih si pemalu. Aduh, kayak saya banget. Apresiasi Kelurahan Jatirahayu. Semoga sukses dan jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.